Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asta Siddiq dengan NIM akhir 308, Public Speaking kelas EMB. Oke. Halo teman-teman semuanya. Coba kalian jujur deh, siapa di sini yang sering bilang nanti aja tidurnya, tapi ternyata sampai jam 2 pagi loh kalian tuh masih asik-asik scroll HP tuh. Sebenarnya tuh santai aja. Kalian tuh nggak sendiri kok. Pada faktanya tuh banyak banget dari kita, terutama Gen Z, yang sudah terbiasa begadang dan merasa kelelahan karena aktivitas kita sehari-hari yang terlalu padat. Nah, di video ini tuh aku mau ngobrolin kenapa kebiasaan itu sebenarnya kurang baik dan gimana sih cara kita bisa menjaga kesehatan di tengah gaya hidup yang sekarang ini. Di zaman sekarang ini begadang tuh seolah-olah sudah jadi hal yang normal, apalagi di kalangan Gen Z ya, kayak kita ini. Alasannya tuh macam-macam nih, mulai dari tugas kuliah, tugas dari kerjaan juga, deadline atau lain itulah, terus kerjaan, terus entah kita bermain sosial media, scroll TikTok sampai pagi gitulah, atau sekedar me time doang. Nah, ditambah lagi aktivitas yang padat bikin kita tuh gampang capek, baik secara fisik kita maupun tuh mental. Tapi pernah nggak sih kalian tuh benar-benar mikir apakah kebiasaan ini tuh baik buat kesehatan kita? Sini aku mau bahas pentingnya menjaga kesehatan, khususnya buat kita yang sering begadang dan terlalu memaksakan diri untuk terus aktif. Oke, teman-teman, yang pertama itu membahas tentang kebiasaan begadang kita ini ya. Begadang tuh jujur emang sulit banget di kalangan Gen Z ya, sulit banget. Tapi kalau terus-terusan dilakuin, dampaknya itu bisa cukup serius buat jangka pendek maupun panjang. Lagi kurang tidur nih, bisa buat tubuh jadi cepat susah lah, sulit konsentrasi, dan juga mempengaruhi suasana hati kita, jadi mudah stres dan emosional. Dalam jangka panjangnya, kebiasaan ini juga menurunkan daya tubuh kita, jadi gampang sakit lah. Karena itu makanya penting banget tuh mengatur pola tidur. Idealnya kan tidur tuh 6-8 jam ya dalam sehari, itu harus dicukupi. Walaupun nggak gampang, tapi bisalah dimulai dari hal kecil, kayak ngurangin main HP itu sebelum tidur, itu penting banget biar nggak terdistract lah kita, biar tidurnya juga nyaman. Yang kedua itu soal bekerja keras dan overwork, bekerja terlalu keras dan overwork ya. Banyak banget dari kita merasa harus selalu produktif sampai-sampai anggap istirahat itu nggak penting, padahal tubuh dan pikiran juga perlu istirahat dan juga ada batasnya. Kalau terus dipaksa tanpa jeda, ya kita bakal sakit, bakal capek, susah banget buat fokus, apalagi yang lebih parah bisa kita burn out. Itu nggak baik buat pekerjaan kita ya. Nah, itu penting juga buat sediain waktu lah 10-30 menit setelah kerja untuk istirahat, duduk. Yang ketiga itu jaga pola makan, karena kesibukan dan rasa malas seringkali kita lupa atau pola makannya tuh nggak teratur. Makannya suka ngawur, kadang makan mie instan atau fast food, bahkan melakukan waktu makan juga. Padahal tuh makan tuh adalah sumber energinya kita loh. Nah, maka dari itu kita harus mulai biasakan makan dengan bergizi yang seimbang. Nggak perlu mahal, yang penting tuh ada sayur, ada protein, dan cukup banyak minum air putihnya. Yang keempat, ini juga nggak kalah penting ya, tetap aktif bergerak, jangan malas-malesan. Walaupun di kesibukan kita, usahakan kepada aktivitas fisik. Nggak harus olahraga berat kok, harus nge-gym yang lari maraton tuh nggak perlu. Cukup kayak kalian jalan kaki, stretching setelah bangun tidur, atau workout lah di rumah. Karena kalau kita kerja dengan terlalu sering duduk atau rebahan, itu sebenarnya juga nggak baik buat diri kita sendiri. Makanya itu lakukan di hal kecilnya. Untuk yang kelima itu menjaga kesehatan mental. Itu penting banget, jadi kita nggak gampang stres ya. Untuk kita Gen Z itu banyak banget ya tekanan yang datang dari berbagai arah tuh, entah di kuliah, pekerjaan, atau lingkungan sekitar kita. Bahkan di media sosial pun juga tuh loh.
Jadi penting banget tuh buat kita peka terhadap kondisi diri kita sendiri. Apa kita tuh butuh waktu sendiri tuh nggak apa-apa, atau menjauh sejenak dari hal yang bikin stres, apalagi sosmed ya, itu kan wah. Untuk teman-teman, kita tuh masih muda loh, tapi bukan berarti kita tuh harus memaksakan diri tanpa memperhatikan kesehatan kita. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Kalau kita abaikan dari sekarang, dampaknya akan dirasakan di kemudian hari. Jadi mulai sekarang yuk coba jalani hidup yang seimbang, tetap produktif, tetapi juga tahu kapan harus kita berhenti dan istirahat. Karena hidup sehat itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Mungkin itu saja yang aku sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.